Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi penjelasan tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Tugas ini kelanjutan dari tugas mata kuliah ilmu kalam. Baik, saya akan menjelaskan sejarah Mu'tazilah. Bermula ketika Wasil bin Atha tahun 700 sampai 750 Masehi menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir. Pada masa ini, Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, melalui peristiwa mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya tersisih oleh perkembangan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Sejarah dari Syiah. Syiah artinya pengikut atau pendukung. Dalam Islam, Syiah adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam harusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini beda dengan Sunni yang menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali sebagai khalifah. Syiah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Waktu itu sebagian sahabat berkumpul di Saqifah dan memilih Abu Bakar jadi khalifah. Tapi ada kelompok sahabat lain yang berpendapat kepemimpinan seharusnya langsung ke Ali bin Abi Thalib. Alasannya, Ali itu sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dan orang pertama yang masuk Islam dari anak-anak, dan ada peristiwa Khadirkun yang mereka pahami sebagai penunjuk Ali sebagai penerus. Kelompok pendukung Ali inilah yang disebut dengan Syiah Ali atau pengikut Ali. Tokoh-tokoh prinsip Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atha merumuskan doktrin Al-Manzilah bin Al-Manzilatain atau posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar dan peniadaan sifat-sifat Tuhan untuk menjaga kemurnian tauhid. Kedua, Abu Huzail Al-Allaf, yaitu tokoh utama pengembang teologi sistematis Mu'tazilah dan tokoh yang banyak berdebat dengan aliran lain. Ketiga, Al-Nazam Ibrahim bin Shayyar, terkenal dengan pemikiran rasionalnya yang ekstrim dan mendalam dalam bidang teologi dan filsafat. Yang keempat, Al-Jubbain Abu Ali Muhammad bin Ali, guru dari pendiri aliran Asy'ariyah atau Al-Asy'ari yang merupakan tokoh puncak kejayaan teologi Mu'tazilah. Konsep imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih
langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Imam dianggap maksum atau suci dari dosa atau kesalahan dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat menjadikannya rukun iman. Definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan. Meski bukan sebagai nabi, kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW, maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh Nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas Nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi kelompok 12 imam atau Isna Asyariyah, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Perbedaan teologi imamah Syiah. 1. Pentingnya imamah dalam Syiah. Imamah berada dalam 5 rukun iman, yaitu tauhid, nubuwah, imamah, adl atau keadilan, dan ma'ad. Tanpa mengakui iman, imam dianggap tidak sempurna. Kedua, menunjukkan ilahi, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui Nabi atau imam sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah pertama. Ketiga, sifat imam, yaitu mahsun atau berilmu. Imam dianggap maksum atau suci dari dosa dan salah dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Keempat, keturunan Nabi, yaitu imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah dan Ali. Kelima, kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad Ali Al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam khobah atau kegaiban. Jadi kesimpulannya, Mu'tazilah dan Syiah adalah keduanya merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan. Namun, berbeda dalam pendekatan. Mu'tazilah berfokus pada kebebasan akal, sedangkan Syiah berfokus pada otoritas imamah. Meskipun berbeda, keduanya sering bertemu dalam takwil ayat mutasyabihat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.